berjuang membentengi rakyat Papua agar tidak boleh satu orang, jangankan ditembak, ditegur saja tidak boleh. Saya selalu berusaha berjuang, tapi ternyata masih banyak orang jahat yang berkeliaran dengan berbaju aparat di negara ini. Kita berjuang setengah mati, pagi, siang, sore, mulut kita ini berbusa-busa. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, lihat bagaimana saya bertarung membela kehidupan rakyat Papua. Jangankan manusia, alam, ikan-ikan, burung-burung di udara, dan semua jenis tumbuhan. Saya berusaha lindungi. Tetapi ternyata Pancasila, Undang-Undang Dasar, aparat hanya sebuah simbol. Sebuah simbol yang diisi oleh orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang jahat, yang mengancam kehidupan orang Papua. Ya, tidak apa-apa. Mengancam kehidupan. Memang tidak semua, tapi oknum-oknum yang menembak ini adalah orang-orang berbaju sipil, pegawai, aparat, pemerintah, pejabat, polisi yang memiliki jiwa jahat, yang mengancam rakyatnya itu sendiri. Ya. Saya sampaikan terima kasih kepada semua anggota DPR, Pak Fabianus, ya, Ketua Dewan Adat, bukan Kepala Suku Besar, Lima Patoa, Pak Ketua DPR, anggota Pansus, Ketua Pansus, dan semua Pak Matias Butu. Yang hubungi saya Matias Butu dengan ada Boma. Ada Boma satu. Boma Mudes. Musa Boma. Jadi begitu pertama kali berita itu tersebar di mana-mana seluruh Indonesia. Reaksi spontanitas dari rakyat juga, semua rakyat Indonesia membaca. Ya, sekarang rakyat belum membaca apa tindak lanjut dan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terhadap pelaku. Proses kematian, penembakan sudah diketahui rakyat Indonesia. Sabang sampai Merauke tahu bahwa seseorang yang bernama Julianus Tebay ditembak, diduga awalnya oleh aparat. Sudah tahu. Sabang sampai Merauke sudah tahu. Sabang sampai Merauke juga tahu reaksi spontanitas rakyat pada saat itu di wilayah ini. Mereka membaca semua. Ya. Sekarang tapi rakyat Indonesia masih belum tahu apakah orang yang melakukan penembakan menyebabkan kematian itu sudah diproses hukum atau belum. Itu yang belum tahu. Rakyat juga mau ingin tahu kenapa Sambo bisa dihukum seberat-beratnya. Kenapa orang yang ditembak rakyat tidak berdosa, rakyat yang mengabdi sebagai aparat ditembak oleh aparat yang diduga dilakukan oleh kepolisian dengan berbagai pengakuan dan bukti-bukti. Tidak bisa diproses. Karena Sambo membunuh anggota polisi, kemudian dia diproses, dihukum. Terus yang satu tidak dihukum karena seorang yang diduga anggota polisi tersebut menembak rakyat. Itu tujuan polisi? Tujuan polisi itu enggak?
Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh satu tetes darah pun rakyat seluruh tanah Papua, seluruh Indonesia jatuh dilakukan oleh aparat negara. Karena alat senjata pakai yang dipakai, ya, kesejahteraan istri anaknya itu digaji oleh uang dari orang-orang kecil, hasil pajak, hasil keringat rakyat yang ada di mana-mana. Jadi kalau digaji, ya harusnya dia menghormati rakyat, bukan menghilangkan nyawa. Ya. Saya akan sampaikan langsung kepada Kapolri. Saya akan sampaikan. Ya. Ini saya akan. Tapi di dalam hukum negara itu, sebuah proses hukum itu harus ada yang menyampaikan pengaduan. Yang menyampaikan pengaduan itu keluarga korban kepada pengacara. Nanti pengacara sampaikan kepada kepolisian. Nanti Kapolri saya akan paksa Kapolri untuk memerintahkan proses hukum. Saya akan paksa. Setiap hari saya paksa. Tapi saya meyakini Kapolri akan memerintahkan Kapolda untuk proses. Saya ini boleh viralkan. Boleh viralkan tidak kan? Boleh foto video. Saya ini yang membantu polisi dalam kegiatan-kegiatan polisi. Saya selalu membantu kepolisian, pimpinan polisi Kapolri dalam konsep-konsep, dalam kegiatan-kegiatan polisi yang lebih menyangkut kepentingan publik. Karena itu ketika meminta Kapolri, ya ke saya orang yang tepat dan saya akan dorong. Tapi saya harus dibantu, pengaduan dilakukan oleh LBH kepada Polda. Jadi kalau proses hukum di Polda tidak berjalan tanpa pengaduan, jangan salahkan saya. Ya, karena hukum di negara itu harus ada yang mengadukan. Harus ada yang mengadukan, ada pengacara yang lapor ke polisi, ambil nomor, baru proses. Jadi kalau pidana, kalau orangnya tidak dihukum pidana, itu bukan salah saya. Bisa saja salah, ada keluarga tidak mau kasih kuasa kepada lembaga bantuan hukum. Ya, bisa saja lembaga bantuan hukum sudah dikasih kuasa tapi tidak mau melapor ke polisi. Jadi tolong bapak-bapak keluarga bikin surat kuasa, kirimkan kepada lembaga bantuan hukum. Nanti LBH langsung akan datang lapor ke polisi. Di situ akan proses hukum. Direktur LBH Papua itu keluar dari rahim